Oke, thank you. Baik, teman-teman, kita mulai market review kita hari ini ya. Ini sebelum saya mulai ke reviewnya, satu ya, teman-teman, saya hari ini cukup prihatin ya. Masih ada yang menggunakan nama kita untuk apa ya, melakukan semacam kita bilang penipuan lah ya. Kalau kita ada titip dana dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan di market review kali ini, yang kita lakukan untuk Minds Trading Institute itu hanyalah kelas, ya, hanyalah kelas pelatihan. Jadi kita punya kelas pelatihan yang 2 hari, ya, berarti yang kelas price action sama kelas pelatihan yang 2 bulan, ya. Itu saja yang kita lakukan, dan itu pun kita tidak menawarkan secara langsung kepada pribadi lepas pribadi, ya. Jadi teman-teman yang menghubungi kita, dan yang kita lakukan itu promosinya juga melalui media sosial resminya kita. Jadi di Telegram, ya, di situ ada Back to Basic Liao Budi, terus ada Minds Trading Institute, yaitu berarti channel ini. Kemudian di Instagram ada namanya Back to Basic dan ada namanya Liao Budi. Ya, di luar itu kita tidak pernah melakukan promosi. Dan sekali lagi kita tidak pernah menghubungi peserta. Jadi peserta hubungi kita dulu, nah di situ kita kasih informasi. Jadi ini tolong teman-teman berhati-hati ya, kalau misalnya ditawarkan, oh nanti ada titip dana dan lain sebagainya, kita tidak melakukan itu. Ya, karena hari ini mulai lagi nih, saya cukup ini ya, cukup prihatin untuk hal itu. Jadi berharap teman-teman di sini ya nanti ini kan disiarkan ulang di YouTube ya, untuk bisa berhati-hati untuk hal seperti itu. Tolong di cross check ke kita. Kalau sampai ada yang seperti itu ya, kita tidak pernah melakukannya, titip dana, bikin grup premium segala macam, tidak ada. Semua informasi kita kasih gratis ya, kecuali memang di kelas. Jadi kita hanya punya program kelas pelatihan saja. Ya, di luar itu kita nggak ada. Oke, market review, market update itu pun semua gratis kita share di YouTube. Ya, untuk market review teman-teman bisa dapat linknya di Telegram. Oke. Di luar itu kita juga nggak bikin apapun. Dan itu sifatnya gratis. Ingat ya, sifatnya adalah gratis. Oke? Oke, kita mulai market review kita hari ini. Saya ingin tanya ke teman-teman. Ini market ya, indeks harga saham gabungan sudah lewat dari 6.500, ini udah 6.600. Ada beberapa yang masih merah portonya. Ya, apakah teman-teman yang di sini, teman-teman nanti yang di YouTube ya, masih merah nggak sih? Tolong coba komen di bawah. Kenapa masih merah? Kita udah apa namanya, sebelum market ini bullish-bullishnya ya, ini kalau ini komposit ya, nanti saya akan bahas ke Dow Jones-nya. Sebelum market udah mengalami pergerakan di sini, kita kan udah ada di sekitar ini ya. Ya benar ya, kita bahkan sudah katakan kepada teman-teman bahwa market akan bergerak menuju ke titik UT utat. Ya, UT utat berarti dia akan melewati high yang sebelumnya terjadi. Itu kita sudah katakan dari area sini. Nah, bahkan di minggu ketiga September sebelum dia bullish, kita bahkan sudah mengajak teman-teman untuk melakukan akumulasi. Oke, nah jadi tolong coba komen teman-teman yang masih portonya merah segala macam. Kenapa masih merah? Ya, apakah coba dilakukan review juga, dilakukan evaluasi juga. Kenapa saya merah? Oke, ujung-ujungnya saya pasti akan ketemu benang merahnya. Tidak berani melakukan stop loss. Padahal mungkin trennya udah jelas-jelas patah dan lain sebagainya. Tidak berani menggunakan risk management segala macam ya, atau yang sering saya bilang, hijau sedikit buang, merah sedikit malah ditahan ya. Jadi sekarang kalau memang seperti itu, ayo kita balik ya, kita balik badan ya, jangan seperti itu lagi. Oke ya. Nah, coba teman-teman komen, teman-teman share, jadi kita bisa saling itu ya, melengkapi satu sama lain ya. Kita bisa, oh ternyata saya juga begitu ya, oh berarti ini sesuatu yang dialami banyak orang. Nah, sekarang bagaimana kita memperbaikinya ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam market update ya, untuk yang indeks harga saham gabungan ada request. Coba dong di review, katanya kan indeks Dow Jones itu menjadi kiblat dari seluruh indeks dunia. Artinya kalau dia terjadi sesuatu, dia turun ya atau dia naik, berarti kan harusnya indeks lain juga ikut naik ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana Dow Jones ini ya.
Nah, kalau di di bulan yang lalu kita melihat Jakarta Seasonal Index, betul ya? Nah, demikian juga dengan Dow Jones. Kita lihat Dow Jones seasonalnya. Ya, seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau teman-teman lihat Dow Jones seasonalnya ya, ini adalah average seasonality-nya ya. Teman-teman akan lihat bahwa oh ternyata ya dari bulan Mei sampai Oktober Dow Jones itu memang tidak kemana-mana ya. Berarti di bulan Oktober ini memang dia akan cenderung sideways. Ya, dia cenderung akan konsolidasi. Nah, kalau dia konsolidasi berarti kita nggak perlu kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun tentang Dow Jones. Berarti di bulan Oktober ini kelihatannya dia akan konsolidasi. Ini mungkin mengulang seperti Jakarta Composite Index ya. Benar ya? Kita kan juga di seperti itu. Jadi dia sideways terus habis itu breakout akhirnya jadi seperti hari ini. Apakah sekarang kita balik ya? Indeks harga saham gabungan menjadi menjadi patokan untuk indeks dunia, kita nggak tahu juga ya. Tetapi yang kita lihat dari seasonality-nya bahwa memang di Oktober Dow Jones itu kecenderungannya adalah konsolidasi. Jadi ya kalau dia konsolidasi di Oktober ya sudah wajar-wajar aja ya. Tetapi teman-teman lihat ya di sini di November dan di Desember itu bullish. Periodenya bullish. Nah, kalau November Desember dia bullish, apalagi kalau dikatakan Dow Jones itu adalah kiblatnya indeks dunia, berarti kita punya kesempatan juga untuk ngekor. Ya, kalau begitu berarti Jakarta Seasonal Index yang menunjukkan bahwa Oktober memang ada kecenderungan pemanasan di situ sebelum terjadi bullish di November Desember, ya kan? Nah, kita balik ke komposit kita, IHSG. IHSG, teman-teman lihat ya, saya berpikir kayak ini mungkin di luar dari analisa banyak sekali trader ya. Ini udah kena 6.500, harapannya adalah pullback ya. Ternyata jebret ya, naik lagi, oke. Nah, tapi ini udah kayak tiang bendera, teman-teman lihat. Ini udah kayak tiang bendera. Artinya kita bukan tenggelam di dalam euforia. Kita harus sudah mulai fear. Nih, kayaknya ada kesempatan kali ya untuk kita bisa taking profit. Ya, siapa tahu ya mungkin dia sampai ke 6.700 tes terus kemudian melakukan pullback. Ya, ini yang sebenarnya yang sedang saya tunggu juga ya. Kalau dia bisa pullback, ya mungkin ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa merealisasikan profit. Dia pullback, ya ada saham-saham yang bagus, memang mereka melakukan taking profit. Kemudian kita bisa collect lagi di bawah pada saat dia pullback. Oke, jadi jangan terus bereforia nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin portonya sudah hijau, portonya sudah mulai menebal ya. Ini udah saatnya kita fear. Ini udah saatnya kita fear ya. Ini saatnya di mana kita udah mulai melihat di mana kita bisa trailing stop. Kayak saya mengajak teman-teman untuk fear. Jadi kita balik nih. Shifting psikologinya kita jangan ikut market, tapi kita harus selalu menjadi kontrarian. Jadi berlawanan dengan pasar. Ini pasar sedang euforia-euforianya. Nah, kalau portonya sudah hijau royo-royo ya, maka ini udah saatnya kita fear. Ada nggak ya kesempatan kita taking profit? Nah, nanti November, Desember kan akan ada bullish. Buat teman-teman yang sudah buy ya, sudah beli di bawah harga-harga bawah, silakan kalau mau position silakan. Berarti kan kalau dia pullback, berarti teman-teman tahan ya, karena kan kita masih mau ngikut periode bullish di November Desember. Tapi kalau teman-teman baru masuk sekarang, udah nggak bisa lagi kita katakan ini masih harga untuk position trading. Udah nggak bisa katakan itu lagi. Kenapa? Karena hampir boleh dibilang semua sektor itu sudah dalam keadaan dan tanda petik ya mahal. Sudah dalam keadaan mahal. Yang murah itu memang masih ada beberapa sektor ya. Ini tanda petik loh ya, murah ya. Jadi jangan berkata bahwa oh ini murah berdasarkan apa? Kita bisa lihat dari teknikal murah ya. Kalau lihat dari fundamental mungkin udah mahal. Oke. Nah, jadi kita akan membahas ya beberapa sektor yang masih kita anggap murah. Oke, dalam tanda petik kita murah ya. Dan saya mau katakan sekali lagi kepada teman-teman ya, dengan keadaan harga saat ini, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan strategi position.
kita sudah harus ya menggunakan strategi yang berbeda. Mungkin kita sudah memasuki satu strategi namanya swing trading. Kenapa harus swing? Pada saat kita mulai masuk ke dalam periode bullish, ingat loh, ini periode bullish. Artinya hampir boleh dibilang sebagian besar metode setup kita itu akan bekerja. Ya, nah jadi otomatis ya teman-teman bisa TikTok pindah gitu. Ya, tapi ingat loh ya, pindahnya dengan aturan. Jadi bukan berarti, sono naik, gue TP di sini, naik ke situ. Enggak. Sesuaikan dengan strategi atau metode kita. Ya, bukan TikTok. Oke, sono naik, oke, gue pindah dulu ke sono, nanti dia naik lagi pindah ke sini. Enggak. Sesuaikan dengan aturan. Jadi harus punya metode, misalnya gue mau buy di support atau buy pada saat dia breakout. Karena mungkin pada saat periode bullish itu akan banyak sekali yang breakoutan. Ya, jadi teman-teman ingat ya, ini kalau kemarin di September ya, saya katakan teman-teman akumulasi itu untuk position. Oke. Karena kita ambil harga-harga murah. Ya, teman-teman lihat lah ya, kita ambil BBTN harga murah, ambil BBRI harganya 3.960, saya nggak tahu teman-teman ambil di mana ya, 3.940, 4.000 ya. Itu harga-harga murahnya di situ. Ya, atau teman-teman ngambil BBCA di 33.000 ya, begitu dia breakout sekarang udah kalau di 33.000 bagi 5 berarti kan masih ada sekitar 6.000-an kan. Nah, sekarang udah 7.800-an. BMRI juga, BBNI juga kan. Nah, itu adalah harga-harga untuk yang finance-nya udah cukup mahal. Dan ya kebetulan lagi ya, teman-teman lihat nggak sebuah shifting di sana ya. Kalau market itu bullish, itu ditandai dengan apa? Dengan naiknya market itu disupport oleh kenaikan harga-harga saham lapis 1. Atau yang mungkin teman-teman sering bilang itu adalah blue chip dan lain sebagainya ya. Itu adalah konfirmasi bahwa market benar bullish ya. Jadi karena dia disupport oleh saham-saham lapis 1. Nah, setelah lapis 1 selesai, kenaikannya udah pricing in segala macam ya, maka market akan mulai cari mainan di lapis 2, di second liner. Nah, kalau second liner mereka udah mulai bergerak ya, berarti lapis 1 itu ya cenderung akan menjadi konsolidasi ya. Lapis 2 udah mulai bergerak. Nah, setelah lapis 2 pun udah price in, ya teman-teman akan lihat saham-saham zombie itu akan mulai bergerak. Nah, periode saham-saham zombie mulai bergerak, itu adalah tanda di mana periode bullish ini akan mulai berakhir. Ini mulai berakhir loh ya. Jadi dari sekarang teman-teman lihat, teman-teman perhatikan ya, ini adalah skenario ya yang sering dilakukan oleh pasar. Lapis 1 mulai duluan, berarti confirm kan, uptrend kan. Kemudian pada saat lapis 1 sudah price in artinya memang dia udah dekat di fundamentalnya ya. Kemudian mainan kedua ya, saya harus katakan mainan ya. Mainan kedua dari pasar adalah di lapis 2. Kalau lapis 2 sudah price in juga artinya udah dalam keadaan mahal ya. Berarti mainan selanjutnya adalah di lapis 3. Nah, artinya setelah lapis 3 sudah tidak ada lapis 4 kan? Ya, ini kan bukan kue lapis nih. Ya, cuma ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah, begitu saham-saham zombie, teman-teman lihat, bangkit saham zombie. Jangan bereforia lagi. Siap-siap nih, ya. Siap-siap. Saya harus keluar di mana? Lapis Surabaya kan 3 lapis juga ya. Kalau lapis legit yang banyak lapis kan. Ya. Ya, ini mungkin adalah insight buat teman-teman untuk ngelihat pasar. Ya, sekarang ini baru periode awal bullish. Kenapa? Ya karena teman-teman lihat lapis 1-nya, ya lapis 1-nya sudah naik duluan kan, lapis 2-nya masih ada saham-saham receh itu masih ada kan, masih di bawah, masih cenderung masih cukup murah, belum sempat dimainkan ya kan. Ya kan, nah nanti teman-teman akan lihat lapis 2 akan mulai. Karena untuk menggerakkan pasar, berarti saham-saham di dalamnya itu harus bergerak. Baru indeks harga saham gabungan bisa naik kan. Nah sekarang ya kalau kemarin breakout dari 6.500 itu breakoutnya karena BBCA ya, BBCA kan habis itu langsung stock split jadi tinggal 7.000 sekian ya, terus habis itu langsung diserbu kan ya, langsung akhirnya break kan. Nah hari ini kita melihat yang menggerakkan indeks harga saham gabungan itu lebih cenderung ke satu sektor namanya sektor basic
material ya, basic material. Ini adalah satu sektor, kita udah sempat bahas kan di market review, market update yang lalu. Ini adalah satu sektor yang masih murah, boleh dibilang ketinggalan lah. Ya, kalau dia udah breakout dari ini, kita nggak bisa bilang ketinggalan lagi ya. Ya ini sudah kita katakan bahwa ini adalah sektor yang paling murah saat ini. Memang dia belum naik karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh tingginya harga komoditi. Ya, tingginya harga komoditi sehingga ya ada beberapa yang mungkin terpengaruh kayak misalnya semen karena harga batu bara ya kan. Tapi hari ini kita lihat ya, kemarin juga kita sudah sempat bahas INTP, kalau teman-teman mau masuk ada di trendline ini ya. Di trendline bawah ini kan INTP. Nah, kesempatan terakhir buat teman-teman masuk INTP ada di 11625. Oke, lewat dari itu saya tidak berharap teman-teman kejar, kecuali nanti dia bikin best lagi. Akan ada best ya, nanti ini kan setelah dia naik, lihat ini best kan, best di dekat trendline ya. Kalau kita sebutnya adalah LPS ya, lembaga pemungutan suara atau apa ya. Nah nanti di atas biasanya memang akan ada satu best lagi, baru habis itu mungkin di sini dia akan best agak panjang. Ya, jadi nggak perlu kejar-kejaran. Kalau teman-teman ya belum dapat, ini adalah kesempatan terakhir 11.625. Kalau dia break ya, jangan kejar lagi, tunggu dia best. Ya, mungkin dia akan pullback ke arah situ ya, mungkin teman-teman masih bisa masuk ya, tapi akan lebih baik teman-teman tunggu dia best. Ini kayak ini kan dia best ya, best di sekitar trendline kan. Ya, kita udah sempat bahas ini. Ini adalah salah satu saham di sektor basic material ya. Saham lainnya adalah Tekim INKP. Saya teman-teman udah masuk belum ya? Kenapa? Karena di hari Selasa kemarin kan kita udah wanti-wanti kan. Ini kalau tidak masuk ya wis ya, berarti nanti dia udah tinggal naik. Ini lihat teman-teman ya, TP-nya sih lumayan tinggi. Ini sampai ke atas ini kan. Ya, rewardnya itu cukup tinggi. Ini baru mulai. Oke, ini baru mulai ya. Dan habis itu ada INKP saudaranya. Ya, ini juga udah naik. Kita udah masuk di sini ya pada saat dia breakout. Ini udah tinggal follow the trend. Ya. Nah, kalau teman-teman belum masuk gimana? Ini kalau INKP ini memang masih tergolong baru lah ya, baru mulai jalan. Oke. Ini masih kalau misalnya dia bisa balik ke sekitar 9.000 ya teman-teman masih bisa collect INKP ya. Tetapi jauh lebih baik teman-teman collect waktu kita bilang di review, berarti harusnya Rabu kemarin teman-teman udah collect ya. Karena waktu review di hari Selasa kan kita sempat bahas ini kan, INKP, Tekim, termasuk INTP, ya kan? Nah, di sektor ini masih ada beberapa yang teman-teman masih bisa collect ya di sektor basic material ya. Karena kalau dia udah jalan, kalau dia udah naik, bentar ya kita balik ya. Kalau dia udah breakout dari area ini berarti sekitar 1197 berarti 1200 ya. 1200 kalau dia udah break ya berarti dia udah jalan. Kita boleh katakan tidak ada lagi sektor yang ketinggalan. Nggak ada lagi loh. Sektor yang paling murah ya cuma tinggal ini. Ya, basic material. Yang lain kayak properti sudah jalan duluan kan. Memang mungkin sekarang dia baru break. Baru mau jalan lagi. Ya, tetapi yang paling murah ada di sini. Nah, di dalam sini ya, di dalam basic material ini ada beberapa lagi saham di situ yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Satu adalah Antam. Ya, Antam ada di situ ya. Kita kan harapin ya kasus korupsi segala macam bisa sedikit nggak menurunkan lah ya. Ternyata nggak turun lagi. Nah, jadi kalau misalnya buat kita ya, teman-teman kalau udah lihat kayak gini, ini kan tanggung banget nih ada di tengah-tengah ya. Ya, tunggu dia breakout aja. Begitu dia breakout, teman-teman harus ikut. Ya, kalau dia udah breakout, teman-teman nggak ikut, ya wis bye-bye lagi ya. Oke, ini adalah Antam. Kedua, ya teman-teman masih bisa lihat yang namanya Krakatau Steel. Krakatau Steel ini kan harusnya udah menjadi cicilan kita ya di sini ya. Teman-teman harusnya udah masuk di situ. Kalau belum masuk ya, ini kan udah ini ya. Ada sedikit base di situ ya. Teman bisa masuk waktu dia breakout dari base ini ya, atau sekalian tunggu dia break dari trendline ini. Kalau dia break trendline ini ada di sekitar hampir mau 600 ya, 585, 580 sampai 600 ya. Nah, berita terakhir berkaitan dengan Krakatau Steel adalah pernyataan Pak Jokowi ya, kalau mobil listrik
akan menggunakan baja dari Krakatau Steel. Oke, ya memang harusnya begitu ya. Didukung dong, udah punya industri dalam negeri, masa ambil lagi dari luar ya, import lagi baja segala macam, kan sayang toh, industrinya udah bagus-bagus, udah dibikin dengan harga selangit dulu ya. Nah, masa nggak didukung? Jadi ini mungkin adalah kesempatan lah ya, udah mulai bergeraklah dia Krakatau Steel ya. Oke, jangan sampai kita jadi jamuran juga di sini. Ya dia udah break memang. Nah, dia tinggal tunggu ini best, terus habis itu kalau sampai pernyataan itu, berita itu bisa menjadi sebuah sentimen positif, kita mau lihat ya. Dia bisa break. Kalau dia break, teman-teman nggak ikut juga, ya udah ya. Jangan nanti akhirnya udah nanti indeks harga saham gabungan kembali lagi downtrend ya, kembali lagi koreksi ya, kayak misalnya waktu Februari kemarin dia udah kembali lagi break ya, terus habis itu terus turun ke bawah, baru nangis-nangis, wah kemarin waktu bullish ngapain aja gitu kan. Karena ini adalah kesempatan. Memang market tidak setiap hari loh memberikan kepada kita kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ya, makanya Jesse Livermore bilang kan, ada waktunya kita go long, ada waktunya kita go short, ada waktunya kita pergi memancing. Ya, jadi liburan, ada waktunya seperti itu ya. Jadi karena ini udah waktunya kita go long, berarti ini ada periode bullish. Manfaatkan. Jadi sekali lagi ya, manfaatkan. Jangan nggak hadir lagi di pasar. Jangan berpikir bahwa, aduh, gue kemarin kan udah trauma, udah begini, udah begitu ya. Ini udah dalam keadaan bullish. Nah, makanya kenapa waktu di awal itu ya, saya mau survei nih, nanti komen ya, masih merah nggak? Karena udah mulai ada meme kan di luar ya. Ini udah 6.500, porto saya masih merah. Ya, nah makanya saya berharap ya teman-teman yang ikuti market update, market review ya, tidak mengalami seperti itu, oke? Nah, kalau sampai mengalami memang itu adalah bawaan dosa di masa lampau, ya udahlah cepat-cepat bertobat ya. Semoga dengan periode bullish ini kita bisa mengembalikan merah itu dan ya habis itu mulailah lembaran baru, oke? Ya, ingat ya, ikut aftermarket, ikut market update, jangan sampai menjadi trader yang masih seperti dulu lagi, tidak berani risk management ya, rugi yang kecil tidak berani teman-teman keluarkan, tetapi akhirnya ujung-ujungnya menderita kerugian yang besar. Ya, kita nggak mau seperti itu. Teman-teman mau profit konsisten, sebenarnya sangat mudah. Jangan membiarkan yang namanya big loss datang. Jangan biarkan big loss itu menghampiri trading kita. Udah selesai. Ya, selebihnya ya berarti harus punya trading system. Kalau enggak, teman-teman mau masuk ke dalam posisi trading bagaimana? Ya, cuman cap-cip kembang kuncup gitu nggak mungkin kan? Jangan melakukan itu lagi. Itu sudah masa lalu, tinggalkan itu ya. Jangan main juga besar kecil ya. Oh, ini kalau nggak ini gitu ya, tinggal hitung kancing, jangan lagi seperti itu. Oke? Ya. Nah, habis itu ada habis itu ada dua saham lagi, teman-teman juga boleh mulai perhatikan ya. Dua saham ini itu harusnya menjadi saham yang cukup favorit ya. Kita mulai bahas itu. Nah, saham itu adalah BRPT. Ya, ini sebelumnya kan saya udah menghindari untuk membahas ini kan. Nah, teman-teman lihat BRPT ya. Dia udah mulai berada di sekitar support. Nah, buat teman-teman yang agresif, mulailah keluar jiwanya. Ya, oke, dia udah mulai berada di sekitar support. Betul ya? Nah, di sini kita harapkan adalah demand-nya mulai nongol. Berarti ini periode udah mulai ada di sekitar low risk. Ya ini ya. Patokannya di sini. Patokannya di sini. Oke. Berarti stop loss kita ya berarti di bawah situ ya. Jadi kalau dia bisa nanti dulu ya, dia bisa ada di sini terus tes ya. Retest kayak gini lah ya. Nanti dia ada sedikit konsolidasi di situ atau udah mulai bisa berpikir untuk mengambilnya. Ingat, ini untuk yang agresif. Nah, kalau teman-teman jiwanya adalah konservatif, ayo jiwanya konservatif, tunggu dia balik ke
sekitar atas 1000 ya. Ini kalau misalnya dia bisa break, ini yang minor trendline ini ya, berarti di sekitar 1040 baru teman-teman ambil. Oke, tapi kalau teman-teman adalah sifatnya agresif, gua agresif. Nah, ingat loh ya, antara agresif dan konservatif itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya harapin teman-teman udah mengerti ya, kalau jadi agresif seperti apa, jadi konservatif seperti apa ya. Oke, nah kalau teman-teman agresif ini nih tungguin ya, ada di sekitar berapa ini? Sekitar 8.800 8.000 lagi. Sekitar 880-an ya, 900 sampai ke bawah lah ya. Teman-teman bisa cek lah. Di sekitar trendline itu ya teman-teman bisa mulai collect untuk BRPT. Kenapa? Karena sektornya udah mulai. Ya, sektornya sudah mulai. Jadi begitu sektornya sudah mulai, ini kan harusnya menjadi incaran kita. Kenapa? EBT itu semua udah di sini, kemudian fundamentalnya juga bagus. Terus habis itu ya teman-teman lihat ya, kontraksinya juga sudah sangat kecil, udah mulai mengecil, Ingat loh ya, kalau teman-teman tahu ya, kalau udah mau periode apa ya? Saya boleh katakan begini ya, maaf ya ibu-ibu ya, udah mau brojol, udah mau waktunya lahir ya, kan biasanya kesakitannya agak besar ya, agak tinggi. Dan biasanya tinggal pop doang. Ya, maaf ya ibu-ibu ya, maksudnya kalau agak vulgar ya. Tapi ini kurang lebih ya teman-teman, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang teman-teman pelajari lah ya. Dia udah mulai mengecil ya. Jadi kalau sebuah tekanan terus dipepet, kan lama-lama meledak kan. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, jadi ini BRPT teman-teman perhatikan. Buat yang agresif, ya ini di daerah-daerah trendline ini teman-teman bisa ambil. Buat teman-teman yang konservatif, ini ada ya kontraksi namanya. Oke, ini yang minornya ya, minor trendline-nya teman-teman bisa lihat ya. Ini ada minornya, teman-teman bisa mulai collect di situ. Yang benar-benar ekstra banget gitu ya, konservatif ya, ambillah di atas 1.200. Oke. Ya, ini masih keadaan murah loh ya. Oke, ini masih keadaan murah. Habis itu ya saudaranya, TPIA. Bukan saudaranya, anaknya. Ya, TPIA. Teman-teman lihat ya, kalau TPIA, ini minornya aja kita lihat ya. Ini dia udah balik lagi ke arah support. Betul ya? Ya, dia udah balik lagi ke arah support. Jadi teman-teman tinggal bisa nggak ya saya bisa collect di dekat-dekat sekitar 6.700-an. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, berarti tunggu break dari area ini nih ya, area resistennya dia nih. Kalau dia bisa break, berarti kan trendline ini pun ke break nih. Ya, ini berarti area sekitar 8.000. Oke, tungguin 8.000. Ya untuk TPIA. Jadi kalau TPIA jalan ya berarti BRPT mungkin akan nyusul. Ya, apalagi sektornya ini sama-sama satu sektor ya. Jadi pilih salah satu aja, jadi nggak perlu harus dihajar dua-duanya. Ya, jadi pilih salah satu antara BRPT atau TPIA. Teman-teman bisa ambil salah satunya aja. Ya, nah satunya lagi adalah yang sempat kita rekomendasi di market update. Ini udah mulai jalan nih. ADMG. ADMG sudah break. Ya, sudah break dari trendline ini. Ya, breaknya dari trendline. Ini ya, ini break dari trendline. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil setelah resisten, berarti ini masih ada nih. Ini kan 230 dia habis kena mentok lagi. Ya, nah, teman-teman bisa tunggu break aja dari situ 230 baru teman-teman ambil. Tapi kalau misalnya ada pilihan yang lain, misalnya contoh kayak BRPT, teman-teman mungkin udah mulai udah dapat di area buy yang teman-teman mau, ya sudah ambil BRPT aja, ya. Atau misalnya Antam atau ada area yang lebih baik itu karena mereka kan likuiditasnya akan jauh lebih besar ya. Nah, ya itu kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman, kayaknya gue udah pernah research ADMG, gue udah tahu bagaimana karakternya ADMG ya, silakan berarti teman-teman bisa ngambil di ADMG. Karena harganya pun masih harga yang paling rendah dibandingkan dengan yang tadi ya, saham-saham tadi ya yang kita bilang ya, Antam, TPIA, BRPT ya, terus habis itu INTP ya, ITKIM, INKP segala macam itu masih di bawahnya. Nah, ini adalah kebetulan saham bagus dengan harga yang masih cilik-cilik gitu. Ya masih 200-an. Oke. Ya, itu untuk sektor ini ya, untuk sektor yang kita bilang murah ya. Nah, sektor yang masih dalam kategori murah adalah sektor properti. Ya, lihat ya, dia sebenarnya udah jalan. Waktu kita di bawah sini kan kita udah mulai rekomendasi properti ya. Oke. Nah, habis itu dia break gitu ya. Nah, ini kebetulan setelah dia ini, nah ini hari ini kan dia break lagi.
Ya, dia break lagi. Nah, kebetulan karena dia break, ya, mari kita lihat di dalamnya ada beberapa saham yang teman-teman masih bisa perhatikan. Salah satunya adalah kita lihat yang market leadernya lah ya. Ada namanya BSDE. BSDE kan masih di situ. Nih. Ya, shadow-nya masih di atas, berarti masih ada peluang lah ya untuk BSDE ini sebelum dia break dari ini nih area ini nih ya di 1085 sampai 1120 masih ada kesempatan buat teman-teman perhatikan ini. Kalau dia bisa turun di bawah di sekitar 1085 ya, atau mungkin ya kalau misalnya saya gambar kayak ada cup-nya itu ya, mungkin dia bisa retest kembali ke cup itu. Ya, ke area cup itu ya, mungkin akan lebih baik. Ya, di area cup itu kebetulan ada di sekitar 1085, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin teman-teman bisa coba lihat-lihat ya. Ini kalau BSDE. Ya, ada lagi namanya SMRA. Ini harusnya sih udah agak tinggi ya. Kenapa? Karena ini udah beberapa kali kita mention kan. Satu, waktu dia di retest di bawah sini. Kedua, waktu dia break dari sini. Nah, ini udah mulai naik. Oke, ini mungkin udah nggak usah dikejar lah ya. Kita lihat yang lain saja. Oke, habis itu ada namanya CTRA. Nah, ini CTRA dikit lagi nih ya, dikit lagi. Waktu kalau di bawah sini teman-teman belum collect ya, ini masih ada satu kesempatan lagi di break 1100-an ya. Kalau dia break ya berarti dia udah lanjut, udah habis itu teman-teman udah nggak bisa kejar lagi ya. Oke, nah habis itu saham-saham recehnya ya, recehnya itu kemarin yang kita ikutin adalah Asri Alam Sutra. Jadi hari ini dia masih ya di sekitar itu. Harapan kita adalah dia bisa break 200. Begitu dia break 200 mungkin dia masih akan jalan lagi ya. Ada saham receh lagi, misalnya contoh APLN kemarin ya, ini mentok lagi nih di resisten, kita masih tunggu lagi ya. Ini ada di sekitar 105 nih ya. Kalau misalnya dia bisa break, ya mungkin masih dia akan lanjut. Tapi karena dia udah di resisten, ya mungkin ya kalau sektornya masih belum siap untuk jalan, ya berarti ini mungkin masih ada kesempatan untuk pullback. Oke. Ya, nah habis itu ada saham-saham yang berhubungan dengan perkantoran lagi, pabrikan ya. Jadi ini adalah daerah-daerah industri. Ini masih ada di bawah, ini kayak Dimas ya. Dimas itu masih ada di sekitar ini nih. Ya, ini berarti kan resistennya di horizontal masih kelihatan. Terus habis itu trend line-nya juga masih kelihatan. 21 berapa ini? 216. Ya, kalau dia break ya berarti teman-teman udah tahu ya, ini adalah kesempatan terakhir buat teman-teman masuk. Ya, mungkin terakhir mungkin juga ya masih ada kesempatan pullback. Ya, kalau misalnya pasarnya udah bullish ya mungkin dia akan lanjut terus. Berarti nggak ada pullback-nya. Ya, nah kita harapin sih sebenarnya ya koreksi lah. Kalau nggak kayak tiang bendera begitu kan ngeri juga ya. Ya, oke. Habis itu ada saham satunya lagi adalah BES. Ya, ini masih saham-saham yang berhubungan dengan industri ya. Ini mentok juga kan? Mentok di sekitar 140. Jadi ya masih ada peluang untuk koreksi atau dia break. Ya, ini untuk saham-saham properti. Ingat ya, kita ada dua sektor tadi ya. Satu sektor kita bahas yang basic material ya. Ini masih ada beberapa saham yang kita kategorikan murah. Ini sektor properti, ini adalah sektor kedua yang kita kategorikan masih murah. Ya, masih bisa teman-teman ikut lah ya, harga-harganya masih bisa wajar ya. Ya, nah habis itu kemarin kita sempat trading di SSIA. Kita lihat sebentar ya. Nah, SSIA dia balik ke arah sekitar support. Ya, ini balik ke sekitar 482. Buat teman-teman yang agresif, mungkin teman-teman masih bisa collect lah daerah-daerah sekitar itu ya. Tetapi karena kita udah punya pilihan yang lebih baik ya, di situ ada BES, ada Dimas, lebih baik pilih yang dua itu. Ya, karena udah ada pilihan yang lebih baik. Kemarin kan kita pilih ini untuk trading. Ya, untuk swing. Karena waktu itu Dimas sama si BES belum terjadi apa-apa. Secara skor ya tetap bagus mereka berdua. Kalau mereka berdua sudah jalan, lebih baik kita lihat ke arah sana, ya, ke arah yang lebih baik dong. Kita masa milih yang tidak baik kan? Jadi SSIA bukan tidak baik ya, maksudnya skornya itu di bawah Dimas dan BES ya. Jadi kita pasti akan lirik yang lebih baik. Otomatis gajah-gajah pasti akan ada di situ juga. Ya, oke.
Nah, itu adalah saham kedua. Nah, sektor yang kedua, teman-teman masih bisa perhatikan. Sektor yang ketiga yang masih kita kategorikan murah adalah sektor cyclical. Ya, cyclical mungkin di waktu hari Selasa kemarin kita sudah bahas. Ya, ini sektor cyclical kebetulan ini udah apa namanya kayak break ya. Ini kan ini lihat ya. Ini kan adalah area channeling lainnya kan, channelnya dia terus naik ya, sempat breakout terus ini balik kembali kan. Nah, kalau dia bisa langsung naik kembali ya berarti ya kita mungkin masih akan melihat cyclical ini masih akan jalan. Nah, di cyclical ini waktu di hari Selasa kemarin kita udah sempat mention kan, ada beberapa yang bisa kita lihat. Satu adalah era. Era hari ini break nggak ya? Nah, era kan udah balik lagi tuh. Ya, jadi perhatikan begitu dia break ikut, oke? Yang kedua adalah S. Ya, S ya, nih masih belum break kan? Jadi kalau dia break, ini break berapa? 1450 ya. Kalau dia break, ya confirm break. Nah, habis itu teman-teman ikut. Ya, satunya lagi adalah Ramayana. Ya, 3 saham itu di cyclical, teman-teman perhatikan. Ramayana malah udah di atas. Jadi jauh lebih enak kalau dari 3 itu ya, dari ERA, dari S, dari Ramayana, ya kalau misalnya saya boleh pilih, saya pilih Ramayana karena dia udah break. Ya ini tinggal best doang, tinggal menunggu dia jalan. Oke? Tapi kalau teman-teman melihat, oh kayaknya saya lebih setuju atau saya mungkin lebih ngerti karakternya S, ya pilih S. Kalau misalnya, oh kayaknya kelihatannya apa namanya akan lebih banyak likuiditas yang masuk ke ERA dan futuresnya itu kelihatannya ERA lebih baik, silakan pilih ERA. Ya, jadi ini adalah 3 saham ini itu adalah saham yang bersiap untuk lari. Ya begitu dia break ya udah lari. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan lagi kayak MAPI kan teman-teman mungkin udah ketinggalan kan. Jadi MAPI kita udah nggak ikut ya, teman-teman udah nggak mungkin masuk juga ke situ. Ya ini MAPI. MAPI kita udah kolek dari 600-an. Ya nih ya, ini teman-teman udah nggak mungkin kolek lagi. Ini udah ketinggian. Reward-nya juga udah terlalu kecil ya. Kita mungkin udah mulai mungkin bisa merealisasikan profit di sekitar 900-an sampai 1000. Ya, dia mungkin akan sedikit best di sini nih. Kalau misalnya indeks jadi koreksi, mungkin dia akan best di daerah sini. Semoga ya, karena hitungan kita kan ini sampai sini itu kurang lebih akan ada di sekitar minggu ketiga, minggu keempat Oktober kan. Ya, dia udah mulai masuk ke situ. Ya, itu ya. Satunya lagi, oh nih ya. Ini masih di sektor cyclical. Ada satu namanya IMAS. Ya, dia kan udah sempat naik. Oh, ini udah sempat itu ya, sempat jalan ya. Saya masih berpikir dia masih ada di daerah sini. Ya, ini kalau dia udah jalan ya, teman-teman masih bisa perhatikan di sekitar ini. Tapi ini udah kalau udah ketinggian, udah jalan, lebih baik lupakan aja ya. Pilih yang 3 itu aja. Antara ERA, S, atau Ramayana. Ya, ini 3 itu yang teman-teman bisa lihat ya di sektor ini. IMAS itu kalau teman-teman mau ambil ya sekitar 1165, tapi ini mungkin udah agak tinggi ya. Ya, reward-nya kan ini udah mau dekat juga. Nih reward-nya mungkin ada di sekitar 1600-an sampai 1700 ya. Memang masih oke lah, masih cukup good lah ya kalau kita ngomong risk reward ya. Kalau misalnya ambil di sini, target di sini ya. Ini kalau misalnya katakanlah ya kalau misalnya dia bisa best mana ya. Sebentar ya. Nah, ya ini masih ada 1/4 ya, masih lumayan lah. Ya itu ya, kalau misalnya mau. Tapi kalau melihat ya, lebih low risk yang mana? Lebih low risk yang si S, si ERA, sama si Ramayana. Oke? Jadi teman-teman ya, itu adalah sektor yang ketiga, cyclical. Nah, sektor terakhir, mungkin teman-teman masih bisa lihat itu adalah yang health, yang kesehatan. Walaupun ini mungkin agak-agak di ujung ya, agak-agak ketinggalan ya. Karena kita lihat corona kayaknya udah mulai habis, segala macam. Tapi kita masih bisa minimal lah ya, minimal melakukan swing sedikit ya untuk sektor ini dari sekitar ini ya sampai ke sini lagi. Ya, nah di sektor ini saya nggak terlalu banyak memang saham-saham yang bisa teman-teman tengok ya. Saham yang bisa teman-teman perhatikan di sektor kesehatan adalah ya pasti teman-teman udah lihat lah ya, pasti udah menduga-duga pasti saham ini IRA. Ya, nah IRA teman-teman ya kalau ini cuman swing aja ya. Kalau dia bisa break dari trendline ini, ya kita bisa swing saja ke arah sekitar ini.
Ya, sekitar 3.700. Ini kalau di swing aja ini masih gede loh ya. Masih hampir 100% lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman masih bisa perhatikan saham yang ini, IRRA ya. Ini silakan teman-teman ya, nanti tinggal analisa sendiri, tinggal pantau sendiri. Ya, itu kurang lebih 4 ya. 4 sektor yang teman-teman bisa perhatikan sebelum market benar-benar bullish. Kalau dia udah bullish, ya berarti kita udah nggak bisa lagi ngecek-ngecek saham apa lagi, ya udah hampir boleh bilang nggak udah kita udah minim lah. Sekarang aja banyak pilihan kan, tetapi makin lama akan makin sedikit pilihan. Sedikit pilihan dalam arti gini ya, sedikit pilihan untuk saham yang masih golongannya murah. Ya karena harganya udah mulai ke atas-atas, harganya udah mulai melangit nih. Ya, gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya di chat ya. Ini saya jawab beberapa dulu. Ini sebentar. BCA TP di mana? Ya, BCA TP di mana? Kalau sekarang ya, kita kalau ngomongin BCA, ngomongin BBRI, itu adalah value stock. Jadi saya lebih sarankan adalah apalagi kalau teman-teman mengambilnya di sekitar ini ya, begitu dia break ya, hold aja. Hold aja untuk value stock. Oke? Ya, nah apalagi kalau dia udah tiang bendera begini, jangan ikut. Sekali lagi jangan ikut. Kalau teman-teman belum ikut ya teman-teman jangan ikut ya, tunggu dia pullback. Walaupun memang iya saham ini bagus, secara fundamental tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saham ini tidak bagus. Betul ya? Tetapi secara teknikal ini sudah bukan harga untuk kita koleksi. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat harga terbaik, tunggu dia pullback. Ini udah tiang bendera, kayak indeks harga saham gabungan kan, ini tiang bendera. Jadi nanti dia akan pullback. Nah, begitu dia pullback, baru teman-teman lihat. Ini udah dekat-dekat support nggak ya? Atau ini mungkin udah boleh saya cicil belum? Tapi kalau teman-teman ikut di daerah sini, hold aja untuk value stock. Jadi udah view-nya udah jangka panjang aja. Oke, UNVR kita udah bilang ya, UNVR kalau sekarang kita masih belum untuk trading. Memang kita udah tahu dia bottomnya di mana, tetapi kita akan tunggu kapan dia selesai naiknya. Kita mau dapetin trading range-nya dulu. Ya, setelah dia dapat trading range, nanti dia akan retest ke supportnya lagi. Nah, pada saat dia retest, baru kita mulai lihat nih ya, kita bisa swing di mana. Itu UNVR ya. Kalau sekarang kita nggak bakal kejar. Oke, BBYB harusnya sih saham-saham ini itu ya masih nih ya, masih dia kan sudah break ya dari trendline ini. Teman-teman lihat ya, dia sudah break dari trendline ini. Ini pullback ya, pullback untuk retest ke trendline. Nah, jadi kalau dia pullback untuk retest ke trendline, kita nggak lihat. Ya, nanti dia akan turun lagi ke bawah situ. Ya, kecuali ya, ini adalah yang orang-orang sering sebut sebagai stop loss hunter ya. Tetapi dengan 3 candle merah begini itu udah nggak mungkin stop loss hunter 1, 2, 3. Ya, jadi ini adalah break untuk retest kembali ke support yang berhasil dia break. Ini kan menjadi resisten sekarang ya, pergerakan sekarang. Nah, tinggal teman-teman tunggu dia ke atas atau dia ke bawah. Kalau dia ke bawah ya sudah bye-bye dulu untuk BBYP. Ya. Apalagi nanti dia mau right issue segala macam kan aturan kita kalau dia ada corporate action tinggalkan aja udah. Kita nggak mau terjebak pada euforia. Ya ada corporate action segala macam. Agro kita udah bahas berkali-kali ya. Ini dia udah breakdown. Jadi kita sementara udah tinggalkan juga ya. Apalagi nanti dia mau right issue segala macam. Jadi ya lebih baik tunggu dia selesai right issue baru kita lihat lagi. Ya, properti tadi kita udah bahas ya. Apa boleh ada yang udah boleh TP itu baru mulai. Oke, Duo Kertas kemarin waktu hari Selasa kita udah katakan itu adalah waktu yang paling tepat untuk masuk ya. Ke Tekim di 8025 itu adalah resistennya, dia break dari situ ya teman-teman, itu adalah waktu-waktu teman-teman koleksi. Kemudian begitu dia break 8025 itu kan dia best di situ, ada konsolidasi sedikit kan. Nah, itu adalah area yang teman-teman itu. Nah, sekarang dia udah break. Saya mungkin ya kalau misalnya boleh katakan begini ya, ini udah agak-agak telat buat teman-teman masuk. Dikejar boleh nggak? Kalau sekarang pergerakannya berapa persen ya? Nah ya, ini kayak gini ya. Dikejar boleh nggak? Ini kan dia udah break ya.
resistennya itu ada di 8.175 tadinya ya. Nah, sekarang ada di 9.100, itu udah beda 1.000. Berani nggak teman-teman kejar? Ya, jadi saya mungkin kalau boleh saya katakan ya gini, teman-teman tunggu dia pullback aja. Kalau dia ada kesempatan dia pullback, balik kembali dekat-dekat EMA 20 lah ya. Nah, itu baru teman-teman ambil. Kalau sekarang ini udah terlalu riskan. Ya, termasuk Tekim juga. Lebih baik nggak usah itu dulu. Ya, Asri kita udah bahas, kita lihat Temas ya. Temas hari ini kalau nggak salah dia udah mantul ya. Nah, ya ini udah mantul ya. Temas kalau memang teman-teman punya, hold aja. Ya, hold ya. Oke. Satu lagi apa? Elsa. Nah, Elsa masih di situ ya. Ini masih teman-teman masih ada kesempatan lah buat ngambil lah. Ini kalau misalnya saya gambar sebuah trend line aja di sini ya. Nah, udah. Ya, ini kalau misalnya teman-teman belum punya, tunggu dia break aja di situ. Ini minor banget sih memang, tapi ini seenggak-enggaknya menjadi sebuah area yang buat, oh ini buat kita nentuin gue masuk apa enggak. Ya, ini ya. Kalau dia break, ya teman-teman ikut. Elsa, SMRA, TP-nya kapan? Baru mulai kalau nggak salah kan, udah ngomongin TP. Ya, dia baru mulai loh. Ini kalau teman ngambil di sini memang iya enak ya. Ini udah sekitar hampir sekitar 20%, ya kan? Nah, tapi ini baru mulai. Periode bullish-nya baru terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, ini kalau dia bisa jalan aja break dari sini, ya teman-teman lihat deh, reward-nya itu masih akan cukup jauh. Ini masih ada di sekitar, kalau bullish-nya November Desember masih terus lanjut ya. Terus habis itu sahamnya perusahaannya penjualannya masih terus meningkat ya. Kita masih melihat ada potensi sampai ke 1.200-an. Ya ini masih terlalu awal. Ini baru perjalanan awalnya dia. Ya masih terlalu awal lah kalau kita ngomongin TP. APL masih bisa masuk nggak? Kemarin TP kayaknya ini udah mentok ya. Udah mentok resisten kan? Tunggu dia pullback atau tunggu dia break. Ya, tunggu dia break nih 160, tunggu dia break aja. Bank yang masih bisa dibeli untuk swing, waktu hari Selasa kemarin kita rekomendasi BBHI, tapi kayaknya BBHI sudah jalan ya. Nah, udah kita udah nggak ikut nih. Ya, karena saya udah kehabisan untuk financial ya. Ada sebenarnya satu namanya BNII. Ya, tapi saham ini saya yakin banget banyak yang trauma. Karena ada yang megang ya. Tapi memang ini setupnya sih sebenarnya cukup ini ya, cukup cantik ya. Cuma tinggal ini doang, BNII. Jadi saham memang punya skor yang bagus ya dalam dalam fundamental, tapi belum jalan. Ya ini toh ya, kalau misalnya kemarin BBHI teman-teman nggak dapat ya sudah, cuma tinggal ini doang ya untuk finance. Ya kalau yang lain ya tunggu dia pullback aja. Tapi pullback-nya juga kayaknya agak susah ya dengan dengan indeks saham gabungan sudah tiang bendera begitu ya. Kalaupun nanti dia best, ya itu berarti pullback-nya juga nggak tahu jauh. INDF, INTP hold aja. Ya, hold aja untuk sampai Desember itu hold aja. Ya, itu saham masih cukup bagus, cuman memang resisten yang mesti dilewatin itu banyak. Ya, ICBP misalnya, teman-teman lihat ya, resisten yang mesti dia lewati ini kan ya, ini yang saya gambar itu udah selesai nih. Ini hold aja, ini udah apalagi dia udah break dari sini ya. Ini tinggal gambar lagi resisten di atas. Hold, pokoknya ICBP, INDF, hold. Ini kan adalah saham yang saya rekomendasi waktu di bulan apa itu ya? Waktu yang bareng sama CVV yang panin itu sama Cirita segala macam. Ini kan adalah saham-saham yang saya mention kan ICBP kan. Dia masih ada di bawah situ tuh. Jadi hold aja udah. Oke. TP selalu all time high sebelumnya. Enggak juga. Ya, itu bukan masalah TP-nya. Itu target price itu bukan titik di mana kita benar-benar langsung TP. Ya, tapi kalau dia bisa lewatin nih, kita follow. Kita follow pakai trailing stop. Ya. Budi sudah bisa dipantau. Coba kita lihat ya. Ini ya. Kalau teman-teman mau, memang paling enak itu ambil di bawah kan. Ambil di bawah. Oke. Tapi kalau enggak ya tunggu dia break. Ya ini break, nah baru teman-teman ambil. Oke. J-Sky, kenapa trading di tempat yang begituan, Pak?
Ya, ini saya nggak bahas aja ya, Jessica ya. Oke. Gajah tunggal bagaimana? Nah, gajah tunggal teman-teman masih bisa perhatikan sih, ya. Tetapi ini mungkin pergerakannya masih agak-agak lama dikit ya. Kita masih melihat sektornya. Ini kan sudah breakdown, terus dia comeback kan, comeback ya. Teman-teman kalau misalnya mau collect, ya saya lebih sarankan adalah amannya pada saat dia break dari trendline ini aja. Ya, benar-benar memastikan kalau trennya udah mulai jalan, udah mulai berlanjut. Ya, break berarti ada di sekitar 800 sampai 850-an. Break baru ikut aja. Ya, ini cuma mencegah aja kalau dia balik kembali. Kita nggak mau seperti itu. KLBF sebenarnya ini adalah saham bagus, cuman jalannya lelet. Kalau teman-teman pakai ini untuk trading, nggak disarankan. Ya, jadi lebih baik untuk value stock aja. Ya, kalau teman-teman mau ada namanya Kimia Farma. Ini lebih baik untuk trading. Ya, karena pergerakannya lumayan ya. Makanya lumayan. Oke, Doit ya. Temas kan udah ya. Doit. Teman-teman lihat ya, Doit itu ada di sekitar trendline. Ini saya gambar trendline-nya ya. Ini trendline terus habis itu ada di sekitar support lagi nih. Ya, ini untuk Doit ya. Jadi saya masih memperhatikan saham ini. Jadi kalau teman-teman agresif, ini sebenarnya udah di area-area yang kita bisa mulai masuk. Ya, buat teman-teman agresif. Kalau teman-teman konservatif, ya masih bisa tunggu di 380 kalau dia break. Ini memang satu area yang cukup gede ya, cukup lebar ya, sebuah tembok yang cukup besar. Jadi kalau sangat wajar kalau setelah kena itu, habis itu mereka Doit ini mundur ya, kayak mengumpulkan tenaga kembali. Nah, Doit ini ya, kita boleh katakan gini lah ya. Memang secara fundamental dia memang masih belum terlalu bagus. Tetapi yang kita lihat adalah efek dari North Star itu sudah mulai kelihatan. Ya, dia bisa mengakuisisi sebuah tambang di Australia. Itu jujur ya. Buat saya ya, karena saya ngikutin fundamentalnya, skornya nggak terlalu bagus, tapi dia bisa mengakuisisi tambang. Jadi ini cukup mengejutkan. Memang dia dapat pinjaman dari Bank Mandiri ya, tetapi Bank Mandiri berani memberikan pinjaman, berarti kan memang melihat sesuatu pada Doit. Ya kan, apalagi sekarang batubara udah mulai cukup stabil ya di atas 200-an. Ya, dan kita udah bahas ya waktu hari Selasa kemarin kan, musim dingin musim dingin sudah mendekat, supply itu masih belum ketemu juga demand-nya. Jadi demand-nya itu masih belum ketemu juga supply-nya. Ya, ini udah di Indonesia sendiri udah mulai masuk musim hujan. Musim hujan ya tambang-tambang ini agak susah. Ya, di Cina aja itu udah banyak yang longsor, makanya ditutup. Itu semakin mengurangi supply. Ya kan, demand-nya terus membesar karena musim dingin. India demand, Eropa demand, Cina demand, terus habis itu demand-nya lebih diperparah lagi oleh Amerika juga ikutan minta. Ya, jadi masih cukup lama. Ya, saya melihat kayak Doit itu ya, ini area-area yang masih buat agresif cukup seksi untuk diambil ya di sekitar 330-an. Aisyah gimana? Aisyah sempat naik terus habis itu dia turun lagi. Ya, nih ya. Aisyah saya masih bertahan. Jadi tinggal hold aja Aisyah. Ya, apalagi kalau dia bisa break 250, ini kan udah jalan ya. Tanda candle ini kan menunjukkan bahwa gue datang, gue hadir, gue sudah masuk di situ. Jadi ada big money di sini. Ya kan? Nah, habis itu dia berhenti di situ. Di situ-situ aja. Ini kan berarti kan dia nunggu sesuatu. Jadi kalau Aisyah ini masih teman-teman bisa perhatikan, buat teman-teman yang mungkin portonya mau isi apa lagi ya, tunggu dia break 250 ya buat ikut. SCMA, ISAT, Medco ini diborong semua ya sama Bu Mega ya. SCMA kita lihat ya, ini saham fundamental memang bagus. Kita tinggal lihat teknikalnya ya. Ini teknikalnya adalah ini kalau dia udah balik ya, ini pergerakan sebelumnya. Ya, ini kan sebenarnya dia udah break. Dia udah break ya, udah konsolidasi di situ. Salah. Ya, jadi ini teman-teman masih tunggu aja lah ya. Ini tunggu dia benar-benar balik lagi trennya. Balik dulu trennya. Buat agresif, ini kita mau lihat ya di area sini.
dia sanggup nggak bertahan. Ya kalau dia nggak sanggup ya berarti jebol. Ya makanya lebih baik tunggu dia break ke atas. Begitu dia break out baru teman-teman ikut. Ya kita cuma mau memastikan trennya aja. Kalau dia terus turun ngapain? Nangkap pisau jatuh kan? Jadi kalau sekarang periode bullish ya, kayak saham dia dalam keadaan begini saya tinggal. Ya lebih baik ngambil saham-saham yang sudah siap jalan kan. Habis itu ISAT. Nah, ISAT ya sudah di atas terus dia turun lagi. Ini juga sama ya kayak SCMA segala macamnya. Yang saham telekomunikasi itu masih kayaknya belum waktunya untuk jalan lagi karena mereka udah sempat jalan kan. Excel, ISAT, Telkom doang yang naiknya masih kenceng aja kan. Terus habis itu Friends, terus tower juga masih belum ada kenaikan kan. Jadi sektornya itu masih cukup tiarap lah. Ya, kalau sektor ini jalan, harusnya tema segala macam juga jalan. Itu kan satu sektor kan. Nah, Medco teman-teman follow gas sama follow harga minyak. Ya, jadi selama harga minyaknya masih 80 ya, ini masih ada kesempatan kok ya. Swing aja sampai ke sini aja udah lumayan. Sekarang ada sekitar 600, kita swing aja ke sekitar 760 juga udah lumayan. Ya kan ini Medco ya, teman-teman kalau udah punya hold aja. Ya belum punya ya teman-teman misalnya mau masuk ya ini tunggu dia pullback sini sekitar 600 tuh ya 600 teman-teman bisa collect ya. Kalau 600 kan sifatnya udah low risk kan, risknya kita udah bisa lihat stop lossnya ada di sini ya. But udah jalan belum sih ya? Salah but ya, but ya ini masih di situ kan ya, masih kita masih itu nungguin aja pas ya jalan baru kita benar-benar ambil ya. Ini break nih di sini nih 1340 ya. Kalau kemarin kan di bawah sini nih, kalau teman-teman udah ambil berarti hold ya. Kalau belum ambil ini kesempatan terakhir nih harusnya 1340 ya, apalagi sektornya berarti sektor transportasi kan ya. Teman-teman tinggal lihat di situ kalau sektornya jalan ya, tema segala macam harusnya ikutan jalan ya. Auto ini harusnya menjadi saham yang cukup bagus ya teman-teman, perhatikan ya, karena dividen teman-teman dapat ya. Ini juga kita udah bahas ini di Selasa itu di market update. Di market update nih hari Sabtu ya. Setelah dia stock split kan dia bertahan di situ. Terus habis itu hari ini udah jebret, ini udah lupakan aja. Ini berarti udah di jalan. Ya, waktu di sini kan kita udah bilang kan, ini udah tinggal teman-teman perhatikan kalau udah jalan begini lebih baik udah tidak. Ya, udah tidak usah dilihat lagi. Ini auto udah jalan, udah. Berarti teman-teman dapat dividensnya plus ya, dapat apresiasi dari harganya. Ya, TOTL ini liquid nggak sih ya? TOTL ini kayaknya nggak terlalu liquid ya. Ya, ini kalau misalnya nggak terlalu liquid, saya lebih sarankan adalah jangan dipakai untuk trading. Ya, saya nggak tahu liquid apa enggak. Teman-teman tinggal lihat ya. Kalau dia liquid, silakan teman-teman bisa ikutin dengan ini kurang lebih di sini. Nah, ya tapi saya nggak terlalu suka dengan shadow yang panjang-panjang begini. Kelihatannya kan memang nggak terlalu liquid ya dari order booknya ya. Itu BCA kalau udah ikut terlanjut sebelum stock split ya udah tinggal itu aja. Ini ikutnya dari mana? 33.000 ya. Ya, ini udah lumayan 6%. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah pada saat ikut bagaimana plannya, bagaimana rencananya. Ya, kalau cuma asal ikut doang ya makanya jadi bingung kan mau TP apa enggak. Ya, kalau untuk BCA, teman-teman kalau bisa ikut sebelum stock split, apalagi ikut yang sekitar 33.000 ya, itu udah tinggal hold aja buat value stock. Ya, itu. Oke, Pewon, oh ya, Pewon juga tadi nggak sempat bahas ya. Pewon ya teman-teman ya. Ini juga salah satu adalah di saham properti yang teman-teman bisa perhatikan ya. Saat ini ya, ini adalah titik terakhir teman-teman bisa buy. Dari 535 sampai ke 545 dia break dari situ. Ini memang ada sebuah resisten di situ kan. Tapi ya dari sini teman-teman bisa ikut. Ini udah kita bilang harga terakhir buat teman-teman ikut. Selebihnya udah jangan dikejar. Ya, Wood gimana? Wood itu dia balik nggak ya ke arah support ya? Nih ya. Kita mau dia break dari berapa ini? 715. Ini sampai sekarang belum break kan? Dia udah break dari 715, ikut aja swing sampai ke 825.
Ya, ini mungkin waktu hari Selasa Pak Samuel nggak ikut ya. Kita udah sempat bahas di situ. BBRI TP. BBRI itu udah value stock, ikut aja udah Bu. Ya, BBTN saya juga belum TP. BBTN ada di mana TP-nya ya? Kita lihat sebentar. Tuh. Ya, 2000. Ini masih ikut tuh. Udah berapa persen? Cerot gitu. Tinggal tunggu atas. Ya, MTEK. MTEK ini dasarnya itu adalah downtrend. Jadi ya kalau saham-saham yang sedang bagus-bagus ya udah ikut yang lain aja. Ya, apa Pak Adi kan udah tahu kan, kalau istilah nyangkut, saya cuma bisa katakan cut loss. Udah gitu aja. Kalau misalnya mau di hold sampai kapan masalahnya? Right issue-nya juga belum tahu ya jadwalnya kalau nggak salah ya. Right issue belum tahu jadwalnya. Ini udah periode bullish. Lebih baik dapatin modalnya, hajar ke saham-saham yang lagi bagus. Kerugian yang di agro harusnya bisa ketutup di saham-saham yang lagi bullish. Itu ya, itu yang saya lihat sih. Ya, main gimana? Main itu cuma tinggal ikut aja trennya. Ya nih, di 900-an. Jadi kalau udah di bawah udah tinggal ikut aja sampai ke atas. Ya, JPFA juga sama ya harusnya ya, Bu Cindy ya. Ya, nih ya, AMM kan memang belum jalan ya. Cepin kayaknya udah jalan ya. Oh, AMM itu masih yang benar-benar jalan itu masih yang itu ya, yang main ya. Main sama WMU kalau nggak salah. Ya, masih yang main sama WMU ya. Ini udah break, yang minornya kan dia udah break. Nah, jadi kalau misalnya itu ya lebih baik hold aja, tunggu aja ya. Breeze kita udah sempat bahas berapa kali ini ya. Breeze lebih baik tunggu di bawah nih 1700-an. Tunggu dia break aja. Ini break kita ambil ya di bawah, kalau dia break atas ambil. Oke, ini mungkin ada beberapa saham lagi yang saya bahas ya. IPCC bagaimana? IPCC ini kalau saya lihat ya, daripada IPCC teman-teman lebih baik perhatikan yang IPCM. Ini kan dia udah break juga dari pattern yang kita mau ya. Kita udah ikutin, dia tidak sempat break ke atas nih ya. Nah, IPCM itu mungkin akan lebih bagus ya. Ya, ini kan ada di area sekitar support nih. Tinggal lihat dia sanggup nggak 348 ini menahan. Kalau enggak, berarti dia akan ke sini. Ya, jadi ini IPCC, IPCM sementara kita masih pantau aja, watchlist aja ya. MTEK udah kita bahas. Ini belum reversal, itu baru satu candle ijoto. Ya, kita belum bisa ngomong itu reversal. Jadi tungguin dia membentuk struktur dulu baru kita ngomong. ICBP masih boleh masuk nggak? Kalau saya boleh sarankan, lebih baik cek yang lain. Ya, misalnya Aisyah, ya ini udah saham lapis 2 lah ya. Lebih baik lihat ke arah situ. Karena ICBP udah naik begitu tingginya. INDF udah naik begitu tingginya. Khawatir mereka TP. Ya kalau mereka TP ya tinggal lihat dia pullback bagaimana. Ya, Mayora. Coba kita lihat ya, siapa tahu Mayora bisa kita ambil. Nih. Oh, Mayora udah break. Ya, ini Mayora udah break. Kalau ini udah break ya makanya udah mulai bingung kan. Kalau dia udah break, udah ikut trend aja. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ini udah ikut trend aja ya. Kita kan udah, kayaknya kalau saya udah gambar di sini, berarti udah sempat bahas nih, 2400-an. Ya, dia break, berarti udah. Ini udah periode mulai jalan kan. Kenapa? Karena dia udah break dari trendline ini, kemudian dia best di atas trendline itu. Jadi ini sekarang dia udah break ya. Udah, ini jangan dikejar lagi. Kalau teman-teman udah punya, hold aja udah. Ya, jadi makanya udah hampir nggak banyak pilihan lagi kan kita ya. Ya, PTBA Adaro, ISAT kita udah bahas, PTBA Adaro ya, kalau teman-teman masih belum dapat profit taking-nya ya, hold aja PTBA sama Adaro. Tapi ingat di hold itu juga ada batasannya, jangan di hold sampai nggak karuan ya, dari yang dia udah cuan akhirnya jadi minus lagi ya, jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus ada batasan, saya harus keluar di mana. Berarti TP dulu kan, nanti tinggal ambil lagi di bawah. Walaupun memang ke depannya kita masih melihat harga batubara akan cenderung stabil. Ya, stabil di harga sekarang. Nah, kalau harga batubara stabil di harga sekarang, ada potensi
laporan keuangan di Q3, Q4 pun ya, Q4 pun akan bagus. Nah, otomatis harga akan pricing in untuk itu. Ya kan? Nah, sekarang yang ditunggu adalah bagaimana nih reaksi dari negara-negara yang kekurangan suplai batu bara ini. Kekurangan demand dari kekurangan suplai dari batu bara. Demand kita bisa nggak menutupi mereka? Mereka ke kita nggak? Ya, karena kan di dalam negeri juga ada namanya DMO kan yang harus dicukupi kan. Kita nggak bisa langsung ekspor semua. Ekspor pun ada kuota. Ya, jadi makanya harga batu bara ini masih akan cukup inilah ya, kita bilang masih akan cukup stabil di harga-harga atas. Ya, Inco juga sama. Ya, Sibur. Oke, Wika sama Adi. Kalau Wika itu sudah follow the trend aja ya. Adi harusnya baru mulai ya, tapi saya nggak trading di Adi. Ini karena memang harga bebannya untuk utangnya itu masih cukup gede ya. Nah, habis itu ini saya mungkin ambil satu lagi apa ya? Nah, Potri teman-teman sementara masih wait and see ya, Potri ya. SMGR ya berarti dia akan ikut INTP. Ini SMGR kalau nggak salah masih belum ini ya, belum naik-naik banget ya. Kalau dalam hal yang semen-semen pilihan saya adalah INTP. Ini SMGR baru break, oke? Nah teman-teman mungkin kalau misalnya nggak dapat INTP, walaupun ya saya lebih rekomen INTP ya daripada teman-teman ngambil yang SMGR, karena dia baru saja break dari channel link line ini nih, ya dia baru break. Jadi kalau teman-teman mau ikut lebih aman, ya berarti ikut di atas 9.450. Ini sebenarnya dia udah break. Ya, nah kalau misalnya syarat untuk teman-teman ikut break, besok kalau dia hijau, teman-teman ikut. Ya, besok kalau dia hijau, teman-teman ikut. Tapi pilihan saya adalah INTP. Ya. Oke, ini kebetulan dia masih baru mulai. Ya. Kalau INTP pullback, INTP bisa pullback lagi nggak ya? Mari kita lihat ya, INTP kalau pullback ya berarti dia pullbacknya cukup jauh ya. Kalau misalnya paling dekat pullbacknya ada di sini. Ya di sekitar 11.000. Ya, jadi artinya kalau teman-teman udah melihat INTP ketinggian, SMGR aja. Ya, SMGR. Nah, ini SMGR kebetulan baru break ya, baru break dari tren turunnya. Ya, artinya berarti dia udah mulai reversal trend. Ya, dia mulai reversal trend, berarti teman-teman masih dapat harga-harga bawah lah, kita bilang begitu. Ya, oke, itu ya teman-teman. Saya pikir begitu dulu ya. Sorry ya teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih tidak bisa kita jawab di sini ya. Tapi semoga ya teman-teman apa yang sudah kita coba lakukan di market review ini bisa seenggaknya memberikan satu insight buat teman-teman ya, apa yang harus teman-teman lakukan ke depannya ya. Oke, jangan lupa ya tetap tinggalkan like teman-teman ya. Thank you banget, sampai kita ketemu lagi di market update ya. Market update hari Sabtu ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman sudah bergabung. Salam cuan ya, ingat ya, berubah ya, jangan kayak dulu lagi. Kita mulai atur trading kita lebih rapi, risk manajemennya kita kedepankan ya. Terus habis itu mulai punya trading system minimal. Ya, minimal tahulah di mana support resisten ya. Jadi kita enggak asal masuk terus habis itu saham yang sedang naik tinggi-tingginya kita kejar juga. Itu kan jangan sampai ke situ lagi, oke? Mulailah berubah. Bertobatlah ya. Mumpung ini udah periode bullish, jadi ini saatnya kita ngumpulin ya, bisa dapat cuan minimal ya. Di sini kita bisa tes trading system kita. Oh, ini saat-saat bullish ini kan buat dapat ngumpulin cuan itu akan jauh lebih gampang ya. Oke, sukses selalu teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam tim.